Oke, kita buka aja acara hari ini. Sahabat dapur, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Zalman Suryani, Andi Mono. ya, dalam acara Chef Office Show. Yes, chef. Bro, Jauh. gini bro. Lu kan gue nih ceritanya nih mau interview nih. Udah lama nggak interview. Gue mau tanya lu pernah punya cerita lucu nggak? Lu hadir pas segala macam tentang wawancara. Gini Om, dulu kan cita-cita gue nih waktu dari kecil nih senang masak karena nyokap punya catering kan Om. Nah ceritanya lulus SMA ditanya sama bokap mau kemana kuliah perhotelan. Masuklah gue kuliah perhotelan nih ceritanya. Di interview nih Om, langsung interview. Tanya, ya nama kamu perkenalan seperti biasa. Coba kenapa? Kamu motivasinya seperti apa? Saya jelasin Om. Wah jelasin semua segala macam. Ditanya, beneran kamu mau masuk ke dunia perhotelan? Iya, dunia masak, saya senang memasak. Coba saya tanya, kata interviewnya nih Om. Saya tanya kamu bahasa Inggrisnya dunia perhotelan. Iya, silakan. Saya tanya Pak. Coba kamu bahasa Inggrisnya kacang panjang apa? Wah bingung kan Om. Kacang panjang. Diam sejenak Om, dia mikir mungkin interviewnya di bocah nih, kayaknya bingung nih ditanya. Coba kamu kacang bahasa Inggrisnya apa? Nut. Kalau panjang long, jadi apa? Kacang panjang, nut long. Kita langsung jawab nih Om. Oh iya. Kebetulan hari ini topiknya adalah wawancara. Jadi kita bakal banyak tanya mengenai wawancara. Jadi kalau kita wawancara, yang bakal datang ini eksekutif chef. Dia biasanya interview orang. Nih, gimana nih? Kita langsung tapi kita buka dulu acaranya sebelum dipanggil. Oke. Kita langsung aja panggil dah bintang tamunya biar banyak nanti yang dia bisa ceritain Tentang wawancara. Kan pengalamannya banyak. itu dia Tukang interview. tukang interview. Kita bakal gali kita interview untuk interview. Betul, setuju. Kita panggil aja ya. Oke, kita panggil bintang tamu kita hari ini, Chef Tony Azhari. Tangan atau tepuk tangan. Wah. Gimana Chef? Sehat? Baik. Oke, silakan dulu. Silakan dulu. Aduh. Oke. Ini masih ada keluarga sama Ibra Azhari nggak ya? Keluarga Azhari. Azhari. Gimana kabarnya Ibra? Kebetulan saja kan ya. Nasibnya beda, Nasibnya beda. Yang satu bintang di film, satu lagi bintang di dapur nih. Oh iya. Bintang dapur. Benar. Oke, pemirsa, sahabat dapur pengen tahu kan backgroundnya beliau ini seperti apa? Chef, boleh Ya. diceritain sedikit tentang perjalanan karir atau Ceritanya. apa? Ceritanya silakan. Oke. Mungkin sekalangan chef kalau mereka ditanya, kenapa Anda menjadi seorang chef? Wah, saya terinspirasi nenek saya masak. Iya. Pasti kebanyakan seperti itu. Kalau saya sih sebenarnya jujur hanya otodidak. Otodidak. Jadi pengalaman mungkin saya awalnya sebagai seorang steward ya, cuci piring. Saya juga tidak mengerti tuh apa itu cuci piring seperti itu kan. Ya setelah berjalan tentunya kan kita lihat itu orang memasak terus. Tentunya keinginan belajar dong, keinginan belajar untuk memasak saat itu. Itu kebetulan memang pertama kali saya waktu di Malaysia ya. Wah, di Malaysia. Ya nggak mau cerita tahunnya karena udah jadul, malu. Udah agak lama. Jadi jujur saya juga bukan dari perhotelan awalnya. Tapi karena selang terus berjalan waktu saya bekerja di hotel, saya sambil bekerja dan sambil kuliah. Waktu saya kerja di Bali, jadi untuk menambah wawasan dan kualifikasi saya tentunya. Iya, sekarang saya tetap ya, seorang chef. Perjalanannya panjang. Dari tukang cuci piring, belajar, melihat teman-temannya di dapur semua ada chef masak, ada ketarikan dan gitu lagi. Tentu. Ada ketarikan dia sekolah lagi, mencoba. Wah luar biasa mengupgrade dirinya sendiri ya. Betul. Jadi sahabat dapur, jangan kecil hati, di posisi awal itu semua belajar. Gitu. Jangan takut dapat kerja di posisi apa aja gitu. Jalanin aja selama itu kita bisa menikmati.
dan kita berusaha untuk naik. Ada kemauan untuk ada berusaha. kemauan. Betul sekali. Jadi jangan kecil hati, tentunya datang dari diri kita, seberapa kita ingin tahu dan terus belajar. Mungkin saat itu berbeda dengan sekarang. Sekarang mungkin orang belajar melalui internet, Google, gampang ya, gampang sekali. Gampang ya, Chef, sekarang. Mungkin pada masa-masa saya dulu ya, saya harus ngumpulin uang dari saya untuk beli buku, saya baca buku, saya tanya, saya catat satu persatu. Ya benar-benar berbeda dengan sekarang. Sekarang lebih dipermudah. Iya, jadi kita bekerja saat itu juga pasti tidak lupa membuat buku note. Oh, apa itu yang catat, apa yang dibuat chef tadi senior kita catat satu baru kita pelajari di rumah seperti itu. Luar biasa, Kan berbeda dengan luar sekarang. biasa. Jadi motivasinya Chef Tony ini untuk jadi seorang chef adalah untuk jenjang karir. Jenjang karir. Jadi dia tidak fokus hanya di satu sisi aja. Ya. Gitu. Dia berusaha untuk naik. Kan gitu Chef. Betul sekali, betul sekali. Terus Ya. ini nih. Terakhir kerja di mana? Wow. Posisi sebagai apa? Wah, ini kayaknya Ya, kalau bicara pengalaman kerja lumayan banyak juga ya. Ya, saya start itu dari 97. wah 97. Saya masih dia udah kerja. Pantas jenggotan. Lebih senior. Senior dari Ya ikut ketawa dong. Bro. Kasih perakan gua tahu nih, kayak kan Gitu. Jadi mungkin saya pernah di Malaysia, saya pernah di Bali, ya Dubai, Abu Dhabi, saya sempat juga di Makau dan sempat bergabung dengan Garuda sebagai chef on board saat itu ya. chef on board juga. Ya. Tapi start memang di karir puncak saya itu di 2011 ketika saya opening hotel, ya salah satu hotel di Jakarta yang bintang 5 di Keraton. Wah, Ya. Oh, yang di Tamrin. Ya, lokasi di Bundaran HI saat itu. Sentralnya ya. Betul sekali itu ya, pengalaman pertama saya sebagai tim chef. Ya tentunya banyak tantangan karena opening. Nah di situ saya banyak interview orang. Oke. Karena aplikasi itu banyak data, karena lowongan lagi buka, mas interview, jadi banyak sekali yang kita interview di situ. Di situ mungkin kesannya kayak jenderal ini butuh prajurit untuk Ah, menang, ya kan? benar. Dia bakal siapa nih yang jago tembak, siapa yang jago serangan darat, udara, laut. Interview satu-satu nih ya. Kayak gitu kurang lebih. Jadi ya Bisa. memang opening hotel itu biasanya kita rekrut ya kan. Iya. Gitu. Terus memang hari itu mungkin dalam sebulan banyak yang di interview kan gitu. Pasti. Nah, biasanya kayak begitu. Oke, terus Oke, Chef. Udah berapa banyak orang yang di interview, Chef? Wah sudah tak terhitung, pun sudah lupa kali ya. Kadang-kadang orang yang pernah saya interview juga waktu ketemu di suatu expo apa. Saya pernah interview dengan saya. Tentunya saya nggak akan lupa kan banyak ini orang. Jadi dari 2011 saya juga pernah kerja di Surabaya, sekarang pernah kerja di Kemayoran, tentu banyak interview. Pernah kerja di luar juga jadi. Ya, ya benar sekali. Oke, Chef. Ya, Ini ketika di satu proses gitu ya, proses orang untuk melamar kerja sampai dapat gitu ya. Ini interview itu fungsinya buat apa kalau buat saya sendiri? Oke, tentunya kan kita membuka vakansi dulu ya. Bahasanya kita berarti perlu orang di suatu posisi itu. Jadi sesuai dengan kriteria yang kita cari tentunya. Jadi kita juga menseleksi CV yang masuk sesuai dengan fungsi atau vakansi yang kita cari sedikit juga. Iya betul. Kadang-kadang kita tidak bisa langsung memanggil semua orang. Pertama kita seleksi dulu CV yang masuk. Tentunya itu dari HR akan membuka vakansi ya, bukan vakansi di website ataupun di hotel website tentunya. Pasti itu akan ramai sekali tuh CV masuk ke email. Ya tentunya setelah kita akan seleksi CV. Ya. Dengan CV itu juga kita bisa menilai gitu, CV-nya itu kompeten atau tidak gitu. Kadang-kadang CV juga asal buat itu mempengaruhi tentunya loh. Ya, Nggak sembarangan. nggak sembarangan dari CV kita udah melihat Niat nggak nih orang? niat nggak sih ini orang gitu loh kan? Niat nggak sih ini orang kirim CV gitu? Tentunya yang sebagai saya sebagai orang yang mencari orang, tentu saya ingin data-data yang lengkap, experience sesuai yang kita cari. Ini sebenarnya seperti itu. cerita saya sebenarnya Om. Oke. Ini mungkin buat sahabat dapur kalau pengen tahu. Saya kenal Chef Tony itu udah lama, sebenarnya udah tahu beliau. Ya. Dan posisi saya waktu itu masih kerja di Abu Dhabi. Mungkin saya pernah cerita sama Chef Tony. Kita lagi ketemu nih. Saya sebenarnya pernah ngelamar, pernah ngirim CV ke beliau nih. Saya lagi mau cari kerjaan baru, pernah
ada teman ngasih tuh, ini ada Septoni nih, kenalan saya, coba kirim ke dia. Saya kirim dong, alhamdulillah bertahun-tahun kagak ada balasan. Mungkin di situ saya jadi mikir tadi omongannya Septoni bilang, lihat nggak sih CV-nya? Mungkin saya waktu itu nggak niat ya, karena saya pikir dia orang Indonesia mungkin bakal terima saya, tapi nggak juga. Ya itu mungkin ya saya. Iya, waktu itu bisa ya. Iya. Kadang-kadang CV itu yang tidak ada fotonya lah, ataupun yang apa ya? CV itu gitu, Buram gitu ya, informasinya tuh nggak jelas di dalamnya. ya seperti itu ya. Terus ya tentunya sesuai nggak dengan vacancy itu ya, tentunya kita tidak panggil, daripada kita panggil mereka juga akan mengecewakan mereka. Kita harus profesional. Nah, ketika seleksi CV itu bisa kita pertimbangkan, tentunya kita akan panggil orang tersebut untuk melakukan proses verbal interview ya. Kita Langsung. Ya tentunya ada proses dari HR. Pertama mungkin dari departemen ya, saya sebagai usernya, saya akan interview sesuai, saya coba dengan kandidat ini. Nah setelah itu basic informasi juga akan kita lanjutkan ke HR. Jadi sebetulnya saya juga tidak bisa 100% mandatory meng-hire. Tentunya ada komunikasi dengan HR Mungkin tersebut. waktu saat proses Septoni interview seorang, Ya. pernah nggak secara telepon atau video call kayak gitu Septoni mungkin karena keterbatasan Nah, jarak ya, mungkin bisa interview by, maksudnya kita menggunakan teknologi. Iya, gitu. Skype ya. Skype. Iya pernah. pernah juga. Saya pernah menginterview ya salah satu chief steward karena beliau berada di Makassar. Saya menggunakan Skype interview. Karena berbeda dengan kitchen ya. Kalau kitchen kita tentunya harus ada namanya food testing. Jadi sebelum kita call dengan mereka, setelah kita interview dia sanggup nggak melakukan food testing. Jangan sampai dia jauh-jauh juga tidak tahu. Memang ada saya tidak bisa masak, saya penasaran. Ada ya? Mungkin ya. Itu juga yang harus dipertanyakan. Ya. Makanya mungkin fungsi dari wawancara itu juga seperti itu ya. Kita Ya, jadi ada dua interview. Ada first ya interview secara verbal, tentunya kita akan menggali informasi ya tentang cara dia berbicara, juga basic food lah yang kita tanyakan ke dia, sejauh mana sih orang ini kompeten tidak dengan orang sesuai dengan package yang kita cari. Terus cara dia berbicara, grooming dia, gitu kan. Jadi kita bisa menilai first impression ketika kita bertatap muka. Ya, bisa Iya, begitu. jadi fungsi dari wawancara itu adalah pertama kita lihat apakah dia sesuai, Ya. terutama foto ya biasanya secara fisik. Ya. Terus kemudian mencocokkan dengan CV, Ya. apa yang dia tulis Ya. didescribekan gitu Betul dengan empat mata ya. Jadi bisa ketahuan semuanya apakah memang itu real di CV Orangnya. itu tertulis, Ya. dia memang sudah melakukan itu atau hanya ya bullshit lah istilahnya. Ya, betul. Jadi Ada kayak gitu. Oh ada. Jadi kita untuk kalangan saya kan juga kita punya link. Oh. Kita lihat kelas kerja mereka di mana sih. Ya, contohnya di suatu hotel, katakan nggak di Jakarta Selatan. Kita kenal tentunya dengan chef. Tentu kita menanya kenapa sih dia resign dari sana. Jadi kita harus benar-benar resign itu dengan alasan apa? Ya kalau tentunya dengan hal-hal yang tidak bagus juga kita tidak meng-hire. Makanya kita butuh reference. Makanya di CV itu paling tidak 2 orang kita butuh reference yang kita bisa call dengan atasan mereka. Jadi kalau dia tidak bisa memberi reference ya kita juga harus berpikir panjang juga. Yang kita takutkan, khawatirkan adalah di sana dia berbuat yang tidak sesuai, katakanlah ya gitu. negatif, Bad record. betul bad record. Ya. Berarti wawancara juga bagian dari cross check ya. Betul sekali. Oke. Nah, Chef, kemudian pertanyaan berikutnya. Apa sih yang pengen dicari nih di dalam wawancara ketika kita Ya. detailnya? Apa yang mau dicari nih? Informasi apa sih yang pengen diketahui? Ya tentunya selain pengalaman kerja dia, ya tentunya seandainya dia mungkin pernah bekerja di hotel bintang 5 atau dia lebih bagus, ataupun pernah bekerja Standarnya ya, lebih tinggi. Advantage-nya sangat bagus lah, apalagi dia pernah kerja abroad ya luar negeri. Tentunya pengalaman ataupun cara dia mungkin style kerja dia mungkin ada berbeda. Itu tuh lebih ada nilai poinnya. Oh, ada nilai Betul, plusnya. sekali ada nilai plus. Ya selain menggali informasi ataupun pengalaman itu sesuai dengan yang kita cari, yang saya sebutkan tadi adalah bagaimana sih attitude dia ketika bertemu dengan kita, first impression lah. Biasanya kita sebagai orang yang pernah menginterview orang, kita bisa menilai ya, orang
ini contoh ada. Kita punya feeling sebenarnya, psikologi sebenarnya. Benar, Oh, psikologis itu punya ada. Seperti HR, saya nggak suka dengan orang ini. Mungkin ada psikologisnya gitu. Walaupun dia tidak detail panjang, tapi dari first impression-nya, kalau iya tidak gitu. Kalau mungkin Seton itu kalau bikin sebuah tim itu harus cocok nih. Kalau Iya. ibarat bola nih, striker, pemain tengah, pemain depan, kiper gitu ya. 4-4-2-6-9. Seton itu kayak sisi psikologisnya sebagai seorang pelatih Iya. atau seorang caretaker gitu kan. Ah, Dia bakal iya. build up semua timnya dengan cocok dengan strategi apa yang nanti dia bakal dimainkan. Betul. Ya di satu sisi lagi memang kita cari orang ini yang lowongan yang kita cari di level apa. Mungkin itu sudah di mid management atau sudah ke manajerial, tentunya itu juga berbeda. Oke. Ya, sudut pandang kita sebagai individu berbeda. Apa yang kita pertanyakan, cara dia juga menjawab pertanyaan kita juga berbeda. Ya tentunya kita tidak bisa samakan orang yang fresh graduate, orang yang supervisor level ataupun manajerial tentu juga Levelnya beda. levelnya beda. Ya. Oke, nanti nih di segmen berikutnya ya, saya pengen nanya ya, interview untuk level-level tertentu nih seperti apa? Gitu. Ini kan di dapur katanya banyak nih levelnya, saya. Nah itu kira-kira kalau di level bawah misalnya, terus level middle management atau atas gitu, interviewnya kira-kira kayak gimana sih? Musik break. Pertanyaannya biasanya yang dikasih ke interviewer, interview orang-orang yang datang ke interview calon-calon, Ya. itu biasanya beda-beda nggak sih? Tentu beda sesuai dengan posisi yang ada. Yang saya sebutkan tadi tentunya agak berbeda ketika kita menginterview fresh graduate atau supervisor level ataupun mid. Oke, Manajemen, tiap level beda-beda. Ya. Dan biasanya juga kalau hotel juga punya standar interview sendiri. Oh ada standar tentunya bakal dikasih dari HR ke Seton Iya, gitu. jadi ada brand hotel dia punya standar interview sendiri. Jadi itu juga kita Tekankan. pertanyakan itu seperti itu. Sejauh mana dia bisa, ini bukan seperti jawabannya apa, tapi kita bisa menilai Menggali informasi gitu, seperti itu. Oh jadi di hotel-hotel tertentu itu pertanyaan interview itu sudah ada formatnya. Ada juga sempurna. Selain itu Ya, tentunya kita menanyakan lebih dalam lagi. Gitu seperti itu. Jadi dia hanya patternnya aja ya, polanya aja. Iya. Pertanyaan pertama Iya. ini, kedua ini, tapi Iya. dari pertanyaan itu bakal digali. Gali. Oke, terus gitu. Ini pertanyaannya mana lagi nih, Bang? Pertanyaannya mana lagi? Aduh. Dia bingung. Gua bingung. Mas tinggal dibalik. Jangan kasih lihat itu kertas. Ngotak-ngatik apa sih? Ya Allah. Tahu kan gua gaptek. Oke, Chef. Ya. Nih. Sekarang ini kan sobat dapur, Ya. ini kan ada yang baru lulus sekolah, Betul. gitu ya, mau melanjutkan kerja, Ya. atau ada yang istilahnya saya mau nyari karir berikutnya, Ya. gitu, dia mulai ngelamar, Ya. atau mungkin ada lowongan di hotel tertentu. Ini kalau buat fresh graduate biasanya pertanyaannya apa aja sih? Ya. Biasanya suka pada pengen tahu nih. Iya, Iya. karena bingung. Termasuk saya waktu pertama kali ini apa yang bakal Iya. ditanyain. Termasuk saya sih waktu itu, Om. Jadi ceritanya saya bingung bakal apa ditanyain. Apa sama kayak waktu saya ceritain waktu di kampus, waktu di interview, Iya. ya kan? Mungkin Chef Tony bisa berbagi. Ya biasanya orang yang melamar kerja dia sudah pernah mengikuti training di suatu hotel ya, magang seperti itu. Ya mungkin pertanyaan sebatas itu saja. Apa saja yang kamu kerjakan di tempat magang kamu sebelumnya? Ya. Mungkin ya training mungkin lebih handle ke buffet, mungkin ke extension seperti itu. Jadi kita tidak tanya terlalu dalam. Tapi kadang-kadang juga kita lebih tanya juga sejauh mana juga dia tahu tentang ya food safety. Itu alangkah bagusnya ya. Karena pasti yang mereka graduate dari sekolah hotel ya, perhotelan tentunya mereka memiliki basic yang kuat. Jadi itu nilai poin untuk kita ya, nilai plus. Ya. Jadi Ya paling sejauh tentang food mungkin kita tanya hanya basic saus saja sudah kayak gitu. Ya. Jadi apa yang dia pelajari di sekolah, Ya. apa yang dia pelajari ketika dia training. Ya, Gitu dan ya. kita juga karena dia masih fresh graduate tentunya ilmu yang dia dapat di kampus ya tentunya agak berbeda dengan real Di industri ya. di industri ya. Contohnya dia mungkin resepi yang dia dapat di sana tentunya berbeda dengan resepi yang di sini. Jadi
ya harus disesuaikan. Jadi jangan terlalu apa kita bilangnya this my campus gitu. Dia harus mengikuti hotel yang ada. Standarnya betul sekali. Iya, seperti apa? Iya. Apa bisa mengikuti? Iya, betul. Tapi paling tidak dia sudah tahu basic itu sih ya. Kalau basic mah kurang lebihnya sama lah ya. Kurang lebih sama sih sepertinya. Ya maksudnya ingredient pun kurang lebih sama. Iya. Gitu. Mungkin hanya 1 atau 2 ingredient yang berbeda dari tiap hotel. Ya. Kan gitu. Nah, kalau nih middle management kayak CDP misalnya atau Susep itu kan biasanya lebih spesifik kan Iya, iya. gitu. Bobot pertanyaannya mungkin beda ya. Nah, itu. Mungkin kalau Iya. fresh graduate cuma pengenalan, tapi kalau misalkan middle level ini atau level supervisor mungkin Iya. ya. Bobot pertanyaan mungkin lebih banyak ya, Chef. Lebih berat seperti apa? Ya pastinya kalau lebih berat mungkin tidak ya, karena dia sudah melalui proses Punya pengalaman. pengalaman kerja. Misalnya seorang CDP dia sudah Musik. Oh iya benar. Dan dia malah main sendiri. Mas, Oh sama, ntar aja. gimana mau Ngelamar. nitip CV? Nanti aja. Nanti lewat belakang mobil. Iya gampang, itu mah udah mainin musik dulu. Tunjukin dulu kebiasaan lo. Iya. Ya, nanti Saya gua yang hafal Quran. ini keren. Mumpung lagi ada chefnya nih, waktunya nggak panjang kita. Lanjut. Oh nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Tukang musik ini ada. Ya untuk level supervisor dia biasanya kan sudah incas di outlet ya, sudah incas di outlet pasti dia sudah memiliki staff atau subordinated ya bawahan. Gitu. Jadi memang yang pernah saya lihat gitu kan, tipe-tipe seorang leader itu beda-beda karena Iya. ada yang keras, ada yang santai. Iya. Mungkin Chef Tony sukanya seperti apa nih? Iya. Kalau misalkan untuk Itu level- memang karakter orang kan berbeda-beda. Itulah fungsi interview itu tadi. Nah, fungsi dari interview kita bisa dari psikologis kita karakter orang ini yang soft, ada yang ya sedikit temperamental, ya seperti itu. Tetapi ada satu sisi yang memang tipikal ini yang kita cari, tipikal temperamental ini yang kita cari. Karena mungkin orang-orang yang di dalamnya itu memang butuh sedikit keras. Ada juga yang memang kita cari orang yang sangat ya lebih bijaksana dalam hal ini ya, karena Iya. kadang di suatu outlet itu ada beberapa orang yang selalu ada pertikaian. Kita juga butuh orang yang bisa mendinginkan suasana. Kalau pengalaman saya di waktu Iya. dapur nih Chef, waktu itu posisi Susep lagi kosong kebetulan. Iya. Chef ini udah chefnya saya orang silang. Ampun, itu mulutnya dari kebun binatang, neraka jahanam. Buset. Itu kalau di dapur keluar semua Chef. Waduh. Ini kalau bilang kalau saya pengen pulang, saya pengen pulang. Ini orang lahir dari apa? Dari rahim ibu apa lahir dari batu? Kok orang kayak gini bisa masuk? Iya. Tapi sebenarnya di dapur itu galak, tapi di luar sebenarnya dia baik Chef. Cuma di dapur galak banget waktu itu. Iya, tapi tidak terlalu seperti itu gitu ya. Kita harus respect juga dengan bawahan kita. Ya, kita boleh melakukan seperti itu, tetapi ya zaman sekarang nggak seperti itulah. Ya. Memang zamannya berbeda. Berbeda. Mungkin dulu chef-chef yang terdahulu ya, saya pernah mengalami ketika dia Pernah ngalamin juga, Chef? Pernah, ketika saya memiliki chef Jerman dia tidak suka dia buang aja piring itu. Seperti itu. Tapi sekarang ini karakter orang-orang itu berbeda. Kita bisa melakukan itu, mungkin kita siap-siap aja ketemu di jalan. Tapi sahabat dapur nih, kalau punya pemimpin kayak gini kayaknya santai gitu kan, kalem ya kan, enak. Nggak mungkin lah orang kayak gini ditunggu di dapur, di luar parkiran mungkin diajak makan ya kalau saya kayak gini. Iya. Kita bakal adem ya kan. Kayaknya tenang. Saya kayak gini gitu ya. Yang penting apa yang beliau mau gitu kita bisa jalankan dengan baik, Iya, dengan iya. hasil yang baik. Ya tentunya kita juga memiliki goal lah untuk orang ini ya, kita kasih target juga gitu ya. Ya mungkin di level-level tertentu seperti Susep ke atas dia sudah harus memikirkan tentang promo, dia memiliki rotation buffet seperti itu gitu ya. Kita juga harus memberi kepercayaan ke dia gitu. Jadi tentunya apa yang dia pikirkan untuk membuat buffet menu baru kita akan terus seperti itu. Jadi memberi kesempatan lah semua untuk berpikir seperti itu. Oke, dan nih ini agak serius nih. Ya. Pertanyaannya agak serius. Dan Dari tadi serius terus kita ngobrol ya Om. Kita mau serius terus. tapi ini lebih serius. Oh, lebih serius lagi. Apa nih? Pertanyaannya adalah Ya. ketika mau jadi eksekutif chef, Ya. itu interview sama GM gimana? Oh. Itu kan Iya. pusing.
Bener juga ya. Coba saya ada pengalaman apa sih? Ya tentu ya. Saya sudah 4 kali menjadi seorang eksekutif chef dengan memiliki karakter GM yang berbeda-beda. Ya. Selain itu, selain GM kita juga akan interview dengan owner. Wah, Karena yang punya hotel. Iya, karena selalu owner, chef itu selalu pilihan owner. Oh Iya, rata-rata seperti itu. Nih kata kunci nih. Ya, seperti itu. Jadi sebenarnya dengan GM dia memanggil kita berarti dia sudah interest dengan CV kita ya. Tentunya dengan reference yang ada. Dia pasti akan menggali informasi tentang kita. Pasti dia akan menanyakan di mana kita kerja sebelumnya, tentang kita, rekor kita seperti apa. Terus ya sebenarnya biasa aja. Mungkin Apa sih yang ditanya sama Iya. si GM? Apa yang ditanya sama si owner itu ke Iya. chef itu? owner lebih menanyakan mungkin apa sih yang kamu lakukan sehingga hotel ini profitable. Oh, jadi interviewnya itu sudah masuk ke how you can make money Iya, in my place. Karena nih urusannya bisnis. Urusannya Udah bisnis, kita udah bicara bisnis tentunya dengan ya food sales juga ya. Jadi udah seperti itu gitu. Bagaimana menikahkan tamu? Ya mungkin dia menilai, wah buffet saya seperti ini kok. Tidak banyak tamu yang datang ya. Yang fungsi kita sebagai supervisor bagaimana buffet itu akan ramai seperti itu ya. Tentunya kita melihat apa sih yang demanding saat itu ya. Oke. Ya. Terus mungkin food cost juga ya balik Oh pasti, ya. karena food cost tentunya ya disitulah letak seorang eksekutif chef, capability seorang eksekutif chef untuk meminimalis the food cost. Itu tentunya banyak hal lah, labor cost juga, ya jangan terlalu banyak juga karena itu masuk dalam kondisi. Ya pinginnya sih si owner itu mungkin sedikit pengeluaran banyak pemasukan. Oh iya. Udah pasti. Itu cuan soalnya urusannya Iya. bisnis ya. Urusannya. Karena kan owner juga kan dia proud ke teman-teman bisnis dia ya. Oh. Contohnya, wah buffet saya amazing seperti itu ya. Makanan saya enak gitu. Jadi owner itu kan punya pride sendiri. Dia mengundang rekan-rekan bisnis dia. Pasti saya punya chef baru seperti ini. Hidangannya seperti ini, promonya seperti ini, itu yang dituntut ya. Lama nggak sih interviewnya biasanya sama si owner? Bermacam-macam. Saya pernah mengalami mungkin harus 2 hari membuat food testing untuk. Wah, 2 hari bikin apa? 2 hari. Aduh. Jadi ya selain kita interview yang saya bilang tadi, ya selain berbagai interview, pengalaman interview juga pasti mereka akan minta food testing. Nah, food testing ini walaupun kita achieve ataupun dia suka dengan interview karena bisa aja orang pandai berbicara tapi mungkin skillnya tidak. Oh, Ya. ada yang begitu saya. Ada. Tapi seorang owner. Jago bacot. Nah, tentunya seorang Iya, iya, owner iya. ingin melihat hasilnya dong. Oh, betul. Apa yang kamu masak? Walaupun sebenarnya seorang eksekutif chef itu sudah lama tidak masak. Kebanyakan gitu ya. Seth? Iya, Kebanyakan dengan paperwork mungkin Makanya ya. ketika dia masak suruh food testing kedir juga. Bingung juga. Ada yang benernya ya. Biasanya kan kalau situ cuma gini doang nih. Iya. Berarti di sini. Oh, Gini-gini doang. berarti eksekutif chef itu sebagian besar kerjanya touchscreen. Touchscreen Iya. gimana? Cuma begini jadi. Oh, gitu. Begini Iya, jadi. iya. Begini jadi. Sepertinya sibuk saja ya. Lagi Facebook ya kan. Tuh, sebenarnya itu tuh kalau nih aslinya di chef office Iya. itu saya tuh kelihatan kayak tegang gitu. Tegang. Padahal main Facebook ya saya. Betul. Oh, nonton Bigo mungkin. Oh, enggak ya. Nggak boleh. Chef office biasanya kebuka. Oh, kebuka Kebuka, kelihatannya. jadi semua Oh, bisa, iya, iya, iya. bisa lihat. Saya Ya. mau tanya, kalau punya anak buah kagak bisa bahasa Inggris, gimana chef? Nih kayak begini nih, skill sama skill bisa salah pengertian gitu. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah asal orang itu tetap ingin belajar. Oh. Ya, karena kita juga kan orang Inggris beneran ya kan. Jadi tidak masalah selagi dia bisa memahami basic komunikasi ke tamu itu. Oh, Ya, ya what you like ya. tapi kan memang setidaknya basic bahasa Inggris mungkin di zaman Tentu, sekarang. oh iya, perlu banget. sebenarnya itu nilai poin sekali, apalagi kalau kita melamar di hotel yang bintang 5 itu sudah mandatori memang Oh, orang itu sudah. bisa berbahasa Inggris. Karena mungkin kalau resep-resep dapur kebanyakan juga ada bahasa Inggris, Iya, kita juga dalam sehari-harian itu kita pasti akan menggunakan bahasa Inggris walaupun
saya minta carrot dong. Nah, Lalu wortel ya kan. Pasti akan seperti itu. Karena sudah bahasa. Setidaknya basic itu punya lah, ada punya. Ya, secara basic komunikasi saya sudah cukup. Sudah cukup. Oke, ini kayaknya pembahasannya bisa panjang nih sebenarnya, cuma karena kita waktunya nggak banyak. Terakhir saya pertanyaan terakhir, atau bukan pertanyaan ya, bisa kasih teman-teman sahabat dapur tips, triksnya ketika menghadapi wawancara, terutama buat anak-anak yang baru nih, baru mau wawancara. Kira-kira saya silakan saya. Yang pertama adalah on time ya. Tentu jadwal sebelum HR pasti akan menelpon ya. Anda harus on time. Kedua, ya dengan grooming, pakaian yang rapi seperti itu. Terus membawa CV yang lengkap lagi ya. Selain itu karena biasanya selain di email juga kita perlu juga. Terus contact lah ya. Ketika dia itu dengan interview itu dia harus melihat interviewer. Ya, Mungkin gaya duduk seperti ini atau harus seperti ini. Tidak terlalu. Enggak. Casual saja. Ya jujur, tentu pasti jujur. Jangan merasa overconfident. Kadang-kadang pertanyaan itu dia tidak paham. Ada. Dia tidak paham dengan pertanyaan, tapi merasa tahu. Jadi kita bisa menilai knowledge-nya seperti apa sih. Ya. Jadi jujur aja sebenarnya. Jujur aja. Kalau memang tidak tahu, saya tidak pernah melakukannya. Ya, saya ingin belajar seperti itu. Jangan Anda pernah membuat sesuatu ini? Oh pernah, tapi ngambang gitu loh. Kita jadi tahu, ini bohong. Di situ kita sudah tidak interest. Satu lagi nih mungkin, Ya. Chef, kalau misalkan ada temennya nitip, Chef ini ada CV seseorang, mungkin bisa kerja di tempat Chef atau enggak, gimana Chef? Misalkan titipan dari seseorang gitu. Wah, ini memang banyak sekali saya mendapat titipan seperti itu dari Gimana nih? teman, Perasaannya gimana? kan. Ya memang ada sedikit rasa gak enak itu pasti ada ya. Tapi tetap harus profesional kan Chef? Tentu profesional. Saya sudah misalnya sahabat saya kan nitip kemana-kannya untuk ya lowongan di sana. Ya saya tetap profesional karena hotel itu kan bukan pekerjaan sembarangan, apalagi di dapur ya. Tentunya kita butuh orang yang benar-benar kualifikasinya cocok dengan karakter. Karena yang kalau kita cari. mungkin kalau misalkan si pelamar ini kerjanya nggak bener di dapur, nama Chef juga malah kecoreng. Betul sekali. Malu ya, Chef? Malu. Kita juga nanti melakukan sesuatu warning letter ataupun kita juga nggak enak kan. Jadi jauh-jauh kita bilang saya profesional. Tapi CV-nya mari kasih diterima. Kalau memang orang pantas pasti akan kita panggil. Tapi memang tidak sesuai dengan karakter yang kita inginkan ataupun lowongan yang ada saat itu ya. Mohon maaf. Jadi ya bagaimanapun maupun itu dari teman atau dari siapa kita tetap profesional. Iya, kan, betul. gitu ya. Iya, betul profesional. Oke, sahabat dapur, tips and triknya adalah jujur aja, Confidence. confidence, be polite, ya, try to eye contact, ya, tatap wawancaranya, tapi jangan juga melototin gitu ya, kesannya nantangin. Kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang lengkap atau di dalam sesi wawancara ini, bisa kok sahabat-sahabat dapur mempertanyakan kita nanti di komen aja di kolom komen ya, kolom komen tulis. Nanti kita bisa bantu bagaimana tips and triknya untuk tambahannya. Oke, sahabat dapur, terima kasih banyak sudah menyaksikan acara kita hari ini. Chef Tony, terima kasih banyak, sukses terus buat kedepannya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain waktu, Chef. Itu. Terus jangan lupa follow IG ya. Chef Office Official, jangan lupa di subscribe kalau ada nanti di YouTube-nya silahkan. Kita kembali di acara Chef Office Show. Yes, Chef.